menginformasikan kepada kita baik dari Al-Quran atau hadis tentang kehebatan daripada bulan Al-Muharram. Di antara indikasi kemuliaan bulan Muharram ada beberapa hal. Yang pertama kata ulama, ada bahwa Nabi hadis syahr Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengidhafahkan bulan Muharram kepada Allah. Syahrullah Al-Muharram. Jadi Nabi Muhammad menyebutnya Syahrullah Al-Muharram. Sebagaimana di dalam hadis diriwayatkan Imam Muslim dan juga Abu Dawud, ketika Nabi mengatakan afdhalus siyam ba'da Ramadan siyam Syahrullah Al-Muharram. Puasa setelah Ramadan yang paling afdal, yang paling utama, yang paling hebat itu puasa Syahrullah Al-Muharram. Nabi dalam hadis itu menyandarkan bulan Muharram kepada zat Allah, Syahrullah katanya, bulan Allah. Kata ulama katanya, wahadil idhofah, maka penyandaran ini idhofah tasyrik wa takhsis. Ketika bulan Muharram disandarkan dengan Allah, ini menunjukkan tasyrik atau tasyrik, kemuliaan, wa takhsis, kekhususan. Bahkan setiap apapun yang bergandengan dengan Allah pasti mulia. Baitullah, rumahnya Allah, masjid ini mulia kenapa? Digandengkan dengan Allah, Baitullah. Ada lagi ya? Nafaqatullah, kontaknya Allah. Ada kisah di dalam Nabi Muhammad alaihissalam, nafaqatullah, atau kontaknya Nabi Muhammad, nafaqatullah, kontaknya Allah. Rasulullah, ya. Apa lagi? Syahrullah. Apa lagi? Yang digandengkan dengan Allah. Banyak ya. Pokoknya apapun yang didokahkan kepada Allah itu kemuliaan. Berarti bulan ini bukan main-main. Nabi yang mengatakan dalam hadis Syahrullah Al-Muharram, bulan Allah Al-Muharram. Satu-satunya bulan yang pakai alif. Jadi apa yang Muharram? Al-Muharram menunjukkan akan kemuliaan, taksis pengkhususan daripada bulan yang mulia. Indikator yang pertama, Muharram yang mulia adalah Nabi menyandarkan dengan Allah. Syahrullah, bulannya Allah. Yang kedua, kemuliaan bulan Al-Muharram ini indikatornya, tandanya annahu afdal ashhuril hurum. Bulan Muharram ini seafdal-afdalnya bulan haram. Bulan haram berapa? Adam? Assalamualaikum. Masih hidup? Ulama tidaknya ini Pak. Aku kasih kopi itu. Bikin kopi sampai kok. Aku jamaahnya pada banyak kopi sampai kok udah habis ini. Aku beli gelas-gelasan yang kecil dari plastik supaya ngajinya mulai nantinya. Betul apa enggak? Betul. Udah kopi kagak. Kacang saja. Orang dia makan macam. Beli kacang dia 6 bungkus makin ya. Asal jangan buangnya di masjid. Asal jangan buang sampahnya di masjid. Dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena masjid ini Pak, saya berbeda alal arti asal Tuhan. Tempat yang paling mulia di bumi ini masjid, bukan istana negara. Bukannya Taj Mahal India, tapi masjid. Di mana Nabi Muhammad SAW memuliakan masjid? Mana contoh perkawinan Nabi dalam memuliakan masjid? Nabi melarang orang buang sampah di masjid. Nabi melarang orang meludah di masjid.
nyari barang hilang di masjid, dagang di masjid, bahkan Nabi melawan orang yang makan bawang ke masjid, kalau itu jengkol. Nabi paling kabar demen ada orang makan bawang, zaman dulu itu makan bawang itu disebut aromanya kurang baik. Kalau bawangnya Nabi tidak suka orang masuk masjid, apalagi jengkol sama pete, waduh. Kalau zaman Nabi itu diomelin Pak. Begitu amin amin, suara orang mabok. Jengkol. Atau kalau begitu apa? Saking menghargai memuliakan masjid, orang makan bawang jangan kata Rasul. Ente makan bawang, gosok gigi dulu. Tapi mulia masjid. Orang mulut nggak boleh, orang mens nggak boleh, yang bawang najis nggak boleh. Ini suri tauladan Nabi Muhammad di dalam memuliakan Baitullah. Maka boleh, tapi jangan buang sampah di situ. Makanya orang-orang yang memakmurkan masjid kayak bapak-bapak nih haji, itu yang pertama Pak, fadilahnya apa? Allah bersaksi atas iman-iman mereka. Di dalam Al-Quran dikatakan innama ya'muru masajidallah man amana bih. Innama itu hanya saja. Kalau dalam bahasa Arab innama adatul hasr. Untuk membatasi artinya tidak ada kecuali itu. Innama hanya saja. Orang yang mondar-mandir ke masjid dia selalu berjamaah, dia mengajar kecuali hanya orang yang beriman. Orang kalau nggak punya iman kagak bakal bisa bakal ke masjid sulit Pak. Jangan yang jauh, jangan yang tercipta kagak pernah datang. Saya bukan nyinggung sengaja. Emang gampang pasti datang masjid, emang gampang nih datang masjid. Berat Pak. Kalau bukan karena iman mah, enggak. Ngapain ke masjid? Nunggu doang, nggak saya air putih. Ini di rumah ada kopi, ada singkong, kan begitu. Kuyang-kuyang kan gitu kan. Ini di rumah nonton, jalan-jalan ke tempat banyak makanan. Bener nggak? Imannya ngomong. Kalau orang nggak ada iman, nggak bakal bisa mondar-mandir ke masjid. Emang gampang sholat jamaah di masjid? Emang gampang 5 waktu? Gampang emang? Berat Pak. Berat. Orang munafik di zamannya juga orang munafik. Orang munafik sholat di masjid. Sholat cuma 3 waktu dia. Zuhur, asar, maghrib. Isya subuh nggak ke masjid rawat. Dan dilihat kemana ini. Jadi di zamannya di Masjid Nabawi itu nggak punya lampu selama 7 tahun ya. Ya, 7 tahun sudah ada gelap. Baru tahun ke-7 ada perempuan yang minta lampu ke masjid. Itu dalam riwayat seorang perempuan yang pertama asal lampu ke masjid tadi. Dan ketika wafat didoakan oleh Muhammad. Orang munafik itu sholatnya cuma zuhur, asar, maghrib, isya subuh nggak sholat. Kenapa? Kelihatan karena dia sholatnya kan dipandang. Subuh sama isya sampai dulu. Makanya kata Nabi asal sholatnya oleh munafik, sholat yang paling berat dikerjakan orang munafik, sholat subuh berjamaah, isya berjamaah. Ya subuh lihat di sini berapa orang? Ayo, ada 3 kali. Penuh ya di sini mah. Kedua-dua kan ya. Oh, ya alhamdulillah katanya di sini mah penuh keluar-keluar ya. Di dalam kosong. Ini kalau subuhnya bagus. Ini kalau subuhnya penuh nih, saya bisa memastikan Pak, ini orang sini rata-rata imannya bagus. Wallahi, saya nggak ragu-ragu. Kalau subuh di sini damai penuh, rata-rata orang-orang berdiri jamaah kita imannya top semua. Gak bisa orang ke masjid. Di dalam Nabi munafik masih sholat ke masjid. Cuman subuh sama isya enggak. Di zaman sekarang ustaz
dari masjid. Ustaz dari masjid, ustaz. Kalau ngomong kan saudara-saudara, sholat berjamaah 27 derajat, ayo ikut Nabi. Ustaznya dari masjid. Ada nggak di sini? Ada apanya? Nggak ada. Lu ngaji minta orang. Ya nggak ada bilang nggak ada. Nggak Ada. nggak ada. Ditanya kenapa kagak ke masjid? Ya Allah, saya kagak ke masjid, anak diri saya dari imamin. Jadi saya imamin anak diri saya di masjid. Ustaz rasanya begitu, imamin anak diri saya di masjid. Kata jamaahnya, rasanya punya bini kan? Emang Ustaz bilang punya bini, emang punya bini juga anak-anak. Lah kalau semuanya begitu, kosong sholat. Kalau saya Ustaz disuruh gimana? Kalau itu Ustaz punya bini, lah bini kayak di rumah. Masjid kosong. Karena masjid kosong, besok sampai kelompok diganti jadi apa ganti. Karena masih tidak ada isi, bagaimana kalau kita bongkar, kita ganti lapangan, berarti kalau setuju. Ada tujuan? Ya kita setuju. Jadi ini bapak-bapak mesti jaga baik-baik, jangan kotori. Jadi besok kalau ada kata ada yang ada grup, buang sampahnya jangan dikit. Saya masih daripada saya bawa sama ada kaca, kita terima ngasih kaca berlayar, itu dosa. Saya kasih tahu dulu, makan boleh, buang sampah, ada tempat, begitu apa? Iya. Itu. Jangan apa-apa. Itu bukan karena makanan betul, bukan karena minuman yang datang di sini karena Allah Subhanahu. Ini Pak, yang kedua nih, data otentik. Kenapa bulan Muharram ini diagungkan? Yang kedua, karena dia bulan haram yang paling afdal. Bulan haram kan ada 4 tuh. Di dalam Quran disebut itu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ada istilah nih, surat At-Taubah. Ini surat Taubah. Jangan pakai istilah. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah mengatakan kalau bapak baca surat Taubah bismillah di awal haram. Ta'atun minallahi wa rasulihi ta'ala. Maka jangan bismillah. Dari surat di Al-Quran dalam 14 surat, cuma surat ini tidak boleh bismillah. Tapi kalau dari tengah boleh, Imam makruh. Lima awalu wa kuliha disco atau wasati di wa kuliha wa kuliha diharamkan awalnya, dimakruhkan di wasati di tengah. Jadi kalau bapak baca dari wasat itu tengah ya. Surah, maka makruh. Makanya bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna 'iddatash shuhuri 'inda Allah 12 syahran fi kitabillah wa khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan Hijriah kata Allah sudah ada sejak zaman diciptakan langit dan bumi. Jadi Pak, bulan-bulan ini sudah ada sejak zaman dulu. Sebelum adanya manusia ini, sejak diciptakan langit dan bumi yang namanya Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Tsani itu sudah ada. Yang nggak ada tahunnya. Tahunnya belum ada. Bulannya sudah ada. Tahunnya belum. Kalau yang betul pakai tahun Pak, sesuai peristiwa yang terjadi dalam berbangsa. Tahun gajah, karena ada peristiwa gajah. Jadi begitu dulu. Tahun gajah, tahun buka cita ketika apa mamanya wafat, istrinya wafat, dulu anaknya lahir. Jadi tahun
tahun ini ya 1400 sekian itu bangunan tuh. Dulunya nggak ada. Jadi bulan-bulan ini sudah ada pada saat diciptakan langit dan bumi. Kira-kira bulan yang paling tua, bulan Islam, bulan Masehi, bulan jauh apa? Itu jujur, 7 bulan. Tak penanggalan yang paling tua apa? Penanggalan bis. Karena katanya ada sejak diciptakan langit dan bumi ini sudah ada. Kalau Masehi berapa kemarin ya? Abad berapa sebelum Masehi? Zamannya Julius Caesar atau berapa tuh? Itu baru ada tuh, Januari, Februari, Maret itu baru ada tuh. Apalagi bulan Jawa kan? Bulan Jawa tuh, belum lama. Emang miliki bulan Islam lain, surat, kapan, mulut, nggak ada di awal mulut, cuma di awal, itu doang. Orang dalam menyerah, puasa, lebaran, habis. Itu bulan habis. Sial ini orang. Ini bulan sial nih dari hajar kita. Sampai dia ustaz sebulanan. Sepi, nggak ada panggilan kan? Beneran. Sampai saya itu sial. Untuk di bulan Jawa sial, ada aktif sial. Itu yang namanya siapa sih? Nah, yang namanya aktif. Yang betul apa? Betul. Oh, yang betul apa? Belum ada bulan haram enggak? Udah enggak? Apa jadi aktif? Lebih. Yang makan kagak ada, yang ada kagak ada. Ambil yang mati, jadi murid. Kamu itu maya, ada tidak? Saya pulang di rumah itu. Yang paling tua bulan Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Tsani, Jumadil Awwal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Itu apa nih? Bukan apa? Yang dalam 12 bulan ada 4 bulan namanya haram. Ini bulan mulia ini kan. The best one in the world. Oh, Hijriah. Nanti apa enggak? Nanti. Masuk aja aku. Happy New Year India. Sekarang bulan tahun baru Islam India. 4 bulan nih Pak. Ini mulia. Di Ramadan berhenti haram enggak? Nah, dari 4 bulan disaring lagi Pak. Di 4 bulan yang paling mulia ternyata kata ulama adalah bulan Muharram. Jadi bulan Muharram the best month in the world untuk Ramadan. Nanti kalian sengaja. 4 bulan yang paling mulia itu bulan Muharram. Setelah Ramadan itu Muharram ranking kedua. Yang pertama Ramadan itu. Setelah Ramadan yang berapa? Muharram. Kata siapa? Tapi jangan ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikutip dari kitab Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam Bapak Ibnu Ma'arif Ibnu Rajab mengambil pendapat dari para Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri mendapat dari hadis Nabi riwayat dari Imam Nasai, Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Baihaqi, hadisun sahih. Hadis itu sahih. Bukan ada dua kali. Apalagi mau kalau tanya di bulan Muharram tanya hadis monggo tentang puasa. Ya. Puasa tanggal 1 pahala sekian, tanggal 2 sekian. Itu hadisnya monggo pasti. Jangan pakai begitu. Kalau puasa tanggal 1 sekian, jangan pakai. Di dalam pengajian ini minimal hadis dhaif masih boleh. Tapi kalau hadis maudhu jangan dipakai. Itu punya tanggung jawab sama Nabi. Kata Nabi, orang yang mendustakan
mengaku akan disiapkan kematian, termasuk orang yang menyampaikan hadis umum. Jadi itu kalau tadi ada tanggung jawab keilmuan, nanti dipertanggungjawabkan dan bagi di hadapan Allah. Makanya Pak, ngajar itu Pak ada ringan Pak, berat. Emang enak jadi ustaz? Ini kata belum enak. Berat tidak. Tapi tanggung jawab di hadapan Allah ini berat, makanya dia kata fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadi waban. Dan sudah dicoba seorang alim yang gak amal ilmunya, yang ngomong dia gak berlain. Ini saya ini akan diadab sebelum orang Kristen saya itu. Bapak enak Pak, surga. Bapak dari mana? Kalau begitu, ente kenapa begitu? Guru saya ngajarin. Itu untuk saya. Benar deh, benar. Tahu ente, jangan neraka saya. Bapak enggak, surga. Saya makan. Ada nggak? Bapak kenapa? Saya Pak. Bapak kenapa begitu? Yang begitu, berarti dulu tidak. Jadi saya ini rawat. Mungkin ya, yang kesoda itu bakal berdua. Mungkin saya datang memang terlalu berat. Ya, benar. Kalau ini nih, berat. Tapi ini sudah takdir Allah yang memberikan kepada saya. Allah yang menakdirkan tinggal saya menjalankan itu dengan amanah. Insya Allah. Sekarang ya, dikai sekarang. Ngajar ada. Ajarannya keluar dari mana? Waduh, kalian mabuk. Makol ini lah, makol ini. Katanya dapat tangan dari Allah. Saya dapat tanda tangan dari Allah. Berarti Allah itu tanda tangan, berarti Allah makhluk itu mujassiman, musyabahah. Dia sudah keluar dari akidah ahli sunnah wal jamaah, asy'ariyah, maturidiyah, murtad. Bapak pernah lihat itu enggak? Saya dapat tanda tangan Allah. Dan saya tidak ada Arab. Jadi makanya bisa saya suruh. Aduh, ini tapi kayaknya ada aja gitu lupa ditulisannya tadi apapun yang dapat pasti dibuka itu kata berbahasa nih ada gue di jalan itu bulan busuk bulan buka dari kade ya ada tulisnya bulan dijaga ada yang buka ada siapa orang gila bapak mau gak? Ini gak bakal mau gak kalau gue tak gue cuma udah pakai tangan tuh mau gak? Gak ada kan orang gila makanya kalau ada orang kayak begitu pahamin aja masa diikutin pasti yang ikutin orang gila itu bapak boleh cek yang ikuti siapa di belakang siapa. Orang lain nggak ada. Orang lain nggak ada. Di belakang nggak. Ayo kalau lihat kan itu yang ini sudah. Dan alhamdulillah dari ulama tegas mengeluarkan fatwa bahwa dia itu sesat bisa harus segera diambil. Disalahkan. Dari dulu yang beneran yang menangannya itu para ulama nasab itu dia ya dari zaman dulu Pak dari zaman dulu zaman abad ke-4, ke-5, ke-9 sampai sekarang tidak ada satu ulama
yang mengatakan nasa ta'ali, semua bisa. Semuanya. Bahkan mangkok aslinya, ya ahli nasa dunia waktu itu semuanya mensahkan. Tidak ada satu ulama dan tidak akan pernah ada sampai Dajjal keluar dari Bapak silahkan datang kepada saya ulama yang mengatakan itu terputus silahkan. Setelah Syekh Yusuf An-Nabhani, Syekh Murtada Al-Zabidi, Imam Haitami, pakar-pakar dunia Pak, semuanya mengakui. Bahkan Syekh Yusuf mengatakan ijma para ulama bahwa nasab yang paling tersambung itu nasab yang paling. Di dunia cuma satu dari Banten, saudara kita yang ini. Jadi sarangan satu-satunya di dunia yang mengatakan nasabnya Nabi putus cuma satu di dunia. Bapak silakan memilih siapa? Ikut ulama-ulama yang sekelas Al-Hasan Asy'ari, Ayat Zubair, sekelas Nawawi Al-Qadhi. Silakan pilih. Kalau saya ya udah pastilah ikut para salafus saleh yang adil. Bukan dengan hadis, saya mau bapak hadis dulu, nggak perlu. Allah. Ya, jadi yang penting kita mengaji, bapak memanggil saya siapa masalah. Jadi hati-hati dengan kita bisa seperti ini, Pak. Jangan sampai ikut-ikutan. Kesian jamaah itu kalau yang ikut begitu Pak, ya Allah jadi terombang nanti dalam bau kesesatan. Kita ngikutin yang pasti-pasti aja yang sudah sah menurut ilmu tersebut. Jadi kita memang Pak dalam anjuran persatuan. Apa tujuannya kecuali ini menghancurkan umat Islam. Makhluk. Ayo anak-anak kompak. Ayo kompak, jangan sampai ada perusuh mereka. Jangan kita. Kata Nabi Muhammad SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, An-Abidah sa'altu Rasulullah SAW. Abidah nanya sama Nabi. Abidah balik nanya sama Nabi. Ya Rasulullah, ayyul khair. Ya Rasulullah, malam apa yang terbaik? Wa ayyul ashhur afdal? Bulan apa yang terbaik? Kata Nabi, malam yang terbaik adalah sepertiga malam. Itu Bapak kalau nyari Ustaz, waktu terbaik adalah di malam hari. Sepertiga malam jam 12 ke sana. Jam 12, jam 1, jam 2, menjelang sahur, jam 4. Itu waktu-waktu terbaik itu untuk sholat tahajud dan zikir. Rasulullah itu Pak, habis bisa tidur. Nabi kita ini habis bisa tidur. Lalu bangunnya Istahun awil muslimu tadiya. Ya ayuhan muzammil umil lagi. Jadi Rasulullah itu bangun jam 12. Rasulullah bangun jam 12 sampai jam 4. Itu sholat tahajud. Begitu azan pertama jam 4 Nabi tidur lagi. Bangun subuh aja. Tetapi jangan ikuti tidur lagi. Baca semua. Kalau Nabi sholat malam dari jam 12 sampai jam 4. Sampai jam 4 pulang ke rumah tidur dulu. Kan subuh tidak harus tidur ya. Dari azan pertama ke azan kedua itu 50 ayat Quran. 15 menit berapa? Kalau dia sahur, dari imsak ke jam 10 berapa menit? 10 menit. Nabi tidur dulu. Begitu azan subuh Nabi lalu duduk, lalu ke masjid, langsung berjamaah. Nah kemudian setelah subuh Nabi berbalik di lambung kanannya. Menghadap kiblat seperti lagi. Ya, ada apa yang lagi begitu?
Kalau yang hadirin begitu subuh, ayo sunat tapi rebahan dulu. Itu kan sunat tuh, rebahan sebelum sholat subuh. Sunat ya. Bangun janda, bahaya. Kalau gagal pulas dah. Orang berhenti tidur semuanya. Belum bisa kita tidur. Jam 12 sudah bangun. Jadi habis isya tidur Pak, sunat Pak. Ini bapak di sini sholat isya, pulang ke rumah, tidur. Bangun jam 12 sholat tahajud. Tidur. Begitu Bapak. Bapak tidur jam berapa sebenarnya? Kan? Tuh. Tidur jam 12, tapi bangunnya apa? Kebanyakan begadang sih, kebanyakan catur lagi. Sampai jam 1 baru main. Apalagi di bola. Itu nanti bisa tidur supaya bangun malam, jangan suka begadang. Kalau nggak ada perlunya, jangan begadang. Kalau ada perlunya, begadang boleh saja. Kalau ada. Nah, ya. Lalu Quran apa yang paling mulia? Syahrullah alladzi tad'unahu al-muharram. Ternyata ini hadis Nabi yang ngomong bulan yang paling mulia setelah Ramadan. Syahrul tad'unahu al-muharram, bulan yang disebut dengan al-muharram. Jadi Nabi yang ngomong. Berarti Muharram ini the best, the most in the world in the year. Bulan terbaik sepanjang tahun Al-Muharram setelah Ramadan. Ini nggak main-main bukan? Ini bapak dari bulan yang sangat mahal. Dan yang ketiga, bukti kemuliaan daripada bulan Muharram, wujud yaum al-Ashura fihi. Wujud yaum al-Ashura fihi. Karena adanya hari Ashura di dalamnya. Ini inti daripada bulan Muharram ada di tanggal itu. Ada jantungnya Muharram ke Ashura. Sebab di situ ada peristiwa-peristiwa bersejarah yang menjadi momen di dalam Islam. Dari zaman Nabi Adam diterima tobatnya Muharram. Nabi Ibrahim selamat dari bakar Nabi Nuh selamat dari batu Nabi Musa selamat dari Firaun dan Adi itu 10 Muharram. Sampai Nabi puasa syukuran selamatnya para Nabi tanggal 10 sih. Kalau yang tahu ini 10 Muharram ini disebut Ashura dari kata Ashir, turunannya jadi Ashura. Ashura 10. Berarti tanggal 10 Muharram ini disebut dengan hari Ashura. Kalau orang Syiah itu hari 9. Karena Imam Hasan Hussein dipegang kepalanya pada tanggal 10, mereka pada nangis. Kalau kita disuruh gembira, bukan berarti kita kalau sedih dengan Hussein dengan dipegang kepalanya. Bukan, tetapi bila mana kesedihan kegembiraan itu bersama, maka kegembiraan harus diuntungkan. Nabi kita wafatnya hari Senin, betul. Rabiul Awwal meninggalnya juga hari Senin, tanggal 12 sama meninggalnya. Tapi dilarang kita untuk memperingati wafatnya Nabi. Yang disuruh apa? Bergembira dengan lahir, bukan wafat. Benar nggak? Orang Syiah ini salah kaprah. Wafat Sayyidina Husain tanggal 10 Muharram. Maka pada tanggal 10 mereka pada nangis Pak. Mukul kepala robek baju. Wah ini bukan ajaran Nabi. Itu bukan ajaran Rasulullah. Jadi Bapak nggak usah ikut di 10 Muharram nanti mukul kepala. Robek baju. Apa nih Pak? Syiah. Jangan ikutin Syiah, Bapak harus sunnah kan? Sedih kita dulu, harus sedih Imam Muslim. Tapi ketika masuk 10 Muharram, Bapak harus bergembira. Jangan
sedih. Nabi wafat sedih ya, tapi jangan diperingati. Ya sedih, tapi jangan diperingati. Justru pada hari Nabi dia gembira, walaupun harinya sama wafatnya. Yang saya bingung, Imam Husain ditangisin, Sayyidina Ali wafat kok diem aja. Dan dari peringati kalau Sayyidina Ali wafat, dari peringati Imam Husain itu anak dari Imam Ali. Dan bingung, berarti usia ini berpura-pura ya cinta kepada ahli bait, padahal mereka sesungguhnya tidak cinta. Kalau cinta itu di Nabi, bukan itu hawa nafsunya. Makanya Bapak jangan kita paham syiah itu. Di sini jangan pernah ada yang begitu. Ada kaum Jumat dibuka, digusuri sekarang. Tapi kampungnya masih ada Pak, kampung buka. Kalau Bapak mau, kesana itu ada namanya kampung buka. Bapak misalnya malam-malam sudah seminggu, bersama kali Pak, tapi ada duit. Sudah seminggu udah ada itu semua. Itu bukan namanya. Bukan kahani itu, bukan karena enak banget begitu ya. Ini ganti-ganti. Nah, saya juga harus itu ya siap. Itu perjanjiannya, ngasih duit. Terus minggu nggak pakai kalah, tidak ada tinggi. Besok minggu lagi ganti perempuan lagi, minggu lagi sama dengan Dina itu kan. Dina terselubung kan. Siapa yang mau? Begitu. Bapak tidak mau ya? Dia mau lah, bukan ajaran kita. Itu ajaran setan. Jadi tanggal 10 Asyura Nabi bergembira. Bagaimana kehebatan ini Asyura? Diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, riwayat Imam Muslim. Dikatakan ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-yahuda. Rasulullah melihat orang Yahudi berpuasa. Dan ditanya, Mas, kata orang kita itu Mas, ente kenapa ini? Lagi puasa. Oh puasa? Emang apa? Ada yang soleh. Dan Muhammad, ini hari yang istimewa bagi kami orang Bani Israel. Kenapa? Yaumul Nabiyullah Bani Israel minadihim. Sebab ini hari Allah menyelamatkan Bani Israel dari musuhnya. Nabi Musa Pak ketika lautan dikejar Fir'aun. Itu laut yang terbelah dua. Itu angkat tongkat terbelah dua. Nabi Musa jalan. Udah nyampe Fir'aun jalan. Di tengah-tengah Nabi Musa dijadiin air lagi. Fir'aun tak pulang. Tanggal 10 Nabi Musa selamat. Makanya Nabi Musa puasa syukuran. Terus Bang, maka mereka pun puasa selamatkan. Syukur namanya. Makanya hari ini tidak dalil boleh mengadakan tasyakuran seperti Maulid Nabi. Rasul lahir, gembira, syukuran. Nabi Musa selamat syukuran. Ini hadis. Jadi Bapak boleh mengadakan syukuran lahir Nabi. Dasar ini tuh. Kalau Nabi Musa aja diperingati oleh Nabi Muhammad puasa, bagaimana lahir Nabi? Maka kata Nabi Muhammad, "Wana hakum min Musa, saya lebih berhak berpuasa daripada kamu." Ya Rasulullah orang Islam. Maka bersama mereka puasa kan belum ada Islam tuh, masih ikuti Nabi Musa. Kata Nabi, "Ente mau puasa, ada dikasih pahala." Kenapa? Belum sahabat. Kenapa? Mereka sudah diutus. Ketika Nabi sudah diutus, maka agama-agama lain sudah diblokir dan Kristen sudah berlaku, Nasrani, Yahudi sudah berlaku. Tapi kalau ada yang masih mengaku
roti. Kita nggak boleh ikutin karyanya. Karena setiap nabi itu cuma sampai wafat. Nabi Isa agamanya itu terus wafat habis karyanya. Nabi Musa wafat habis. Nabi Muhammad itu sampai akhir zaman. Untuk seluruh manusia, bukan hanya untuk satu suku manusia. Nabi ini. Maka kata Nabi, ente ya, boleh pakai mah. Boleh ya, ente mah puasa ke, pakai ke boleh. Ente mah puasa ke, kagak bakal dikasih pahala, dari ke Islam. Aku lebih berhak pada usia Islam. Makanya ada orang yang blokir, karena itu juga berlaku. Tapi ada yang ditakdir, di-upgrade oleh Nabi. Kalau aku dulu diambil lagi, namanya upgrade, ditakdir ulang. Seperti puasa Nabi Daud, puasa Nabi Musa, Asyura, ya, menikah, sunatan, itu kan syariat dulu Pak. Ada ambil lagi Nabi, jadi syariat kita. Untuk berburu besek, untuk berburu malu, itu Ibrahim. Mengikuti Ibrahim, cuma sama Nabi upgrade. Jadi saya akan memahami banyak yang Nabi kena dulu Pak. Ya upgrade lagi apa? Ini sama belajar kalau Nabi yang harus belajar. Kita siapa Ibrahim? Sunatan siapa Ibrahim? Orang ya Pak. Ya upgrade dengan Muhammad SAW. Jadi syariat Nabi, jadi sunnah. Ini kalau saya sebutin banyak syariat Nabi yang diambil dari ulang-ulang apa? Seperti istijati Ibrahim alaihissalam dan sebagainya. Termasuk puasa Asyura yang diambil dari Nabi. Pak, Nabi Muhammad puasa Asyura sejak apa? Sejak di Mekah. Jadi ketika Rasulullah di Mekah, udah puasa Asyura, cuma umat itu diperintah. Yang pribadi, tadi ngomong lewat tadi, begitu hijrah ke Madinah, baru diperintah Asyura. Jadi sunnah buat kita. Ketika datang Ramadan, turun Ramadan, akan dari perintahkan puasa Asyura, yang mau silahkan yang jangan apa-apa. Begitu. Cuma sahabat nanya sama Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, ini sahabatnya nanya, qalu ya Rasulullah, annahu yawman tu'adzimuhu al-yahud wa an-nasara. Ya Rasulullah, itu kan hari yang dilakukan Yahudi dan Nasrani, masa kita ngikutin mereka? Bukan tanpa larang kita ngikut mereka, itu kan puasanya dia. Apa kata Nabi Muhammad? Wa idza kana al-'amru mukbil insyaallah sunnah tasih. Kalau tahun depan saya ikut, saya kami tanggal 9 biar beda sama mereka. Puasa sehari sebelumnya, sehari sebelumnya, bedakan dengan Yahudi. Memang Nabi tidak perlu puasa Tasyrik, perlu wafat, tapi belum pernah puasa Tasyrik, hanya azan pengen. Tapi tetap jadi sunnah. Makanya Pak, puasa Asyura itu ada 3 tingkatan. Yang pertama tanggal 10 saja boleh. Kalau kata Imam Hanafi makruh. Kalau bapak puasa cuma sehari makruh, kenapa? Hanya supaya Yahudi. Kata pendapat Imam Abu Hanifah. Tapi kata pendapat Imam Syafi'i dan jumhur para ulama, walaupun cuma tanggal 10 tidak makruh, boleh. Karena Nabi pun hanya tanggal 10, belum tanggal 9. Tapi kalau bapak pengen yang terbaik, mendapat pahala sunnah di atas sunnah, pilih yang kedua 9 dan 10. Atau 10 11, 2 hari. Yang lebih baik lagi, yang lebih hebat, 3 hari, 9, 10, 11, itu best class.
bulan Muharram. Ini yang mana Pak kira-kira? Hari kecuali 3 hari. Nah, Pak, ini apa? Ayo. Sehari aja. Giliran bareng kayak sedikit mana? Giliran 5. Respon wasat maksudnya banyak. Giliran puasa emang sehari ya sehari itu boleh. Pahalanya berapa? Sambil ma'ajurah tazimu ayyukabur asana al-awiyah. Puasa 1 hari bulan Muharram tanggal 10, kata Nabi dalam riwayat Imam Muslim, maka dapat menghapus dosa 1 tahun. Tahu sebab habis semua, cuma puasa sehari itu. Oh, yang punya dosa nyesal. Mau nggak? Puasanya mau? Dosa diampuni puasa kayak mana? Bapak bagus sehari puasa Pak, bagus 2 hari Pak. Saya sama Yahudi Pak. Jadi kita dosa Yahudi, misalnya jenggot Hadi muslimin aku syawali wa aqul bedakan dengan orang kafir, dia jenggot tipisin kumis tipisin yang lewat bibir, jenggot biarkan. Beda dengan orang muslim. Kemudian apa lagi? Anal Yahud wa Nasara yasdumun fakhalifuhum. Orang-orang Yahudi Nasrani gak mau nikah, ente kudu mau nikah, bedakan sama mereka. Makanya Abu Muhammad ayah Abu Bakar datang sama Nabi, rambutnya udah semua. Kita bawa Nabi, ya Abu Bakar, tidak kamu berilah. Robah rambutnya tuh, nikah. Cuma jangan hitam. Jadi sunat bagi yang berubah ditikok sunat itu. Jenggot warna tikok, warna rosa, asfal atau ahmar, kuning atau merah. Besok dia yang berubah, kalau kita dapat pahala sunat ditikok dengan kaca Mekah atau hemat yang dalam air. Yang ditikok ya. Rambutnya dikuningin siap. Bagaimana kalau yang orang lagi yang banget kuningin semua siap. Kita serahkan siap. Kalau kata yang sebelah itu alirannya bisa udah merah semua itu. Jangan-jangan Islam gaul. Bukan Islam gaul, bukan sunnah Nabi. Makanya banyak ulama-ulama yang jenggotnya merah. Banyak kan? Contohnya Abu Umar bin Habib. Aku punya jenggotnya merah, Mekah. Jangan itu. Sunnah itu. Sunnah merah jenggot. Sunnah itu. Jadi memerah jenggot. Bapak dari mereka bapak, saya mempunyai Islam biar saya itu tetap tahu diri, itu akan tahu mana berlaku. Tapi kalau di TikTok, buset, masih muda ini. Akhirnya beberapa kali lagi nongkrong di sana. Ya terserah. Kalau bapak mengikuti silakan, di TikTok juga loh. Boleh, yang penting jangan warna hitam. TikTok warna hitam. Jadi warnanya apa? Kuning atau merah? Terserah bapak pilih atau coklat atau merah tuh. Rambut jangan berwarna, jangan situ jangan. Jangan situ jangan. Berwarna itu sunnah. Itu sunnah ya, cakep sunnah. Kalau coba saya, waduh. Ini kok nih, sunnah tahu. Nanti makanya ente jadi tahu. Emang apa? Dulu banget, makanya saya kok ada itu
sudah tua begitu. Makanya ngaji itu sunnah itu. Nah, asal jangan niatnya untuk bangga-banggaan, itu kayak masalah lah. Kalau di bangga-banggaan pamer, ya dosa pamernya. Di pamer itu sunnah, cuma pamernya itu rusak. Ya orang, SP pakai jilbab, emang benar hatinya. Kalau mau itu pakai bunga. Ini salah orang itu. Saya mana dia pakai jilbab, pakai hijab, tapi hati benar. Kata siapa? Orang itu pakai hijab berarti kotor hatinya. Kenapa? Pelanggaran syariat. Orang kalau bersih apa? Dia nggak berani buka hijab perempuan. Dengan saya katanya. Saya mah nggak pakai hijab berarti saya benar. Lalu pakai hijab masih nggak benar. Dan mendingan dia pakai hijab biar agak benar akhlaknya daripada lu kagak pakai hijab ngomongin orang. Ya. Banyak gitu. Nah, kayak benar udah salah. Jangan suka begitu Pak. Ya, jangan kita pakai orang beralanya udah benar Pak. Daripada lu ngaji kagak sholat, dengan gua sholat dia kata kubur bener ya di gua rumah sholat kewajiban daripada lu kagak sholat ada yang baru benar. Nah gitu ya. Jadi jangan ngomong gitu. Bedain sama orang musyrik. Apalagi orang-orang kafir Pak menjadikan masjid sebagai kubur. Anak Yahudi dan Nasara, orang Yahudi menjadikan masjid kubur. Di dalam kitab ini saya Jum'ah rahimahullah, beliau ahli fatwa Mesir. Kalau kata kita ahli ulamanya itu dari Jum'ah. Jadi ada yang namanya sholat kuburan di masjid. Ada orang sholat di masjid yang ada kuburannya. Ada orang sholat di kuburan. Beda kan? Sholat di kuburan. Yang kedua sholat di masjid yang ada kuburan. Yang ketiga menjadikan kuburan masjid. Beda itu. Yang pertama sholat di atas sholat di kuburan. Boleh apa sholat di kuburan? Ini bapak nih ada kuburan nih. Kita belum ngelatih dia. Nggak perlu beli kubur manten. Mumpung ada rezeki kan di kuburan lah. Kalau di kuburan, boleh, memang aku. Ada yang ngelatih, kenapa? Rawan najis. Boleh nggak sholat di kuburan? Yang kedua, sholat di masjid yang ada kuburan di dalamnya. Kan banyak tuh di Masjid Nabawi, kuburan lagi kan di masjid, kuburan para sahabat. Boleh. Bahkan misalnya di sini nih, di sini tengahnya ada kuburan, banyak kan masjid ya, tempat ziarah tuh. Kan banyak di dalam tuh, di dalam masjid ada kuburan di para wali. Kita sholat di masjid boleh. Walaupun di depan kuburannya. Kenapa boleh? Karena kita sholat kita udah kuburan. Pas waktu ada kuburan tetap lillahi ta'ala Allahu akbar mustaqbilan berarti bukan mustaqbilan kuburan. Benar enggak? Yang ketiga ini enggak boleh menjadikan kubur sebagai masjid. Yahudi itu mereka itu betul-betul sujud kepada kuburan, nyembah kuburan. Usul Indonesia sampai pribadi orang berdiri kuburan Allahu Akbar. Kalau bapak sholat nyembah kuburan itu yang haram. Dan alhamdulillah tidak ada orang di Arafah dimanapun umat Islam yang sholat nyembah kuburan, tidak ada. Ada nggak? Nggak ada. Semua juga sholat bapak karena Allah. Nggak ada nyembah kuburan. Walaupun ada banyak kuburan boleh sholat. Saya di sini kuburan nih. Ini kuburan misalnya di samping Depok kuburan boleh. Nah orang-orang saudara kita bilang sono nggak boleh kita yang suka di depan kuburan. Itu ngopinya kurang jauh. Ngopinya kurang
yang nggak boleh. Ini kuburan nih. Bapak sholat, niatnya nyembah kuburan. Sholat, Bismillah, lima kubur di melihat balik. Sholat, nyembah balik ke kamar Allah. Itu yang haram. Orang Yahudi sholatnya nyembah kuburan. Kita nggak boleh. Jadi bapak kalau sholat di usia kuburan sah nggak sah? Yang penting niatnya kita itu. Ya, sholat di atas kuburan tidak boleh, cuma makruh. Ini makam nih. Orang di orang ya itu dulu berkubur. Nah, berapa sudutnya? Dia itu kan boleh. Usawi, usawi ada bulan ada takbir waktu kifayah di depan kubur di kuburan boleh cuma makruh kata yang saya bilang khawatir ada najis bukan haram yang nggak boleh menjadikan masjid sebagai kuburan artinya apa sholatnya di bawah kuburan jadi nggak ada orang majid selain nyembah kuburan nggak ada kubur-kuburnya orang itu ada bakal itu kan nyembah kuburan makanya sejarah kubur kita dipilih oleh ustaz ada ustaz gunung itu nyembah berapa namanya ke Gunung Jati yakin gak ada minta kuburan emang zaman dulu sekarang itu orang nggak ada bebas pak jangan takut kita sini kita ya iyalah kalau kita minta kuburan sirik nggak ada orang jarang kuburan ada nggak? Nggak ada wali tolong saya ini nggak ada yang ada Allah menatawasal wa atawajjahu ilaika bihadzal wali kan begitu ya Allah saya tawasul kepada engkau dengan kemuliaan wali ini tolong sampaikan ayat saya mintanya sama Allah bukan kepada wali. Kalau orang yang lagi mengayak, mengajaknya datang pukul 8 ngomong Pak besok anak itu bapak disunatin anak saya Pak tolongin saya biar kalau hujan sablang sama orang Pak tolong Pak biaya yang orang bilang ya Pak jangan sampai hujan Pak jangan hujan Pak beberapa jadi sablang masuk itu bekerja kalau orang itu kayak gimana? Sampai dia jadi guru pakai air, pakai hujan, kalau orang itu dulu langsung bawa. Makanya pak guru pakai air, ukurannya sampai kalau bapaknya ukuran. Aku musim hujan dia ukur dan ukuran banyak. Kesian bapaknya. Nggak ada orang itu ya. Ada nggak yang kalau begitu datang ke rumah bapak ini nggak ada nggak? Mengadakan, Pak besok mengadakan Pak biar keren ya. Bapak mau apa? Berkunjung, udah saya lain. Itu di kuburan kita biar berkunjung ya. Berkunjung kita di kuburan. Bapak berkeliling berkunjung, kita berkunjung bertiba bapaknya itu. Nah, kemudian besoknya ini ya, itu harus muncul dari yakin. Itu yang disebut musyrik. Musyrik. Yang disebut nyembah kuburan. Nggak ada sekarang yang begitu ada namanya. Nggak ada. Udah nggak ada di zaman udah ngaji, udah modern. Orang ngaji kalau masih bisa pakai handphone. Zaman dulu mungkin gak ada ustaz kampung-kampung masih ada dekat. Boleh jadi masih banyak yang sesajenan, peternak ayam, kalau aja tadi. Di pendaringan masih ada peternak ayam, masih ada yang pakai. Parah amat ya. Hari ini masih ada pendaringan, parah itu mah. Belas orang, belas ini. Nah, di sini udah ada. Dari aku
orang dapur. Saya lihat kita itu saya. Ada lagi wah darinya Pak tempayan ada beras, ada apa, hadir itu wangi sedikit, waduh udah saya langsung aja ke banget